Berlatar di sebuah padang pasir Irak pada tahun 2010, cerita berfokus pada aksi penyerangan yang dilakukan saat hari menjelang gelap, di mana pasukan Amerika Serikat berhasil mendesak pertahanan musuh hingga ke dalam hutan, yang banyak terdapat binatang buasnya. Sebagaimana kata orang tua dulu, bahwa waktu tersebut adalah waktu di mana makhluk dari dunia lain mulai berkeliaran, sehingga tak heran jika 3 orang prajurit Amerika Serikat yang tersisa kemudian tersesat di dalam sebuah gua piramida dan mengalami hal-hal yang aneh yang tidak bisa dicerna secara logika. Singkat cerita, 3 tahun setelah itu, tepatnya ketika seorang polisi khusus bernama Sarchi tengah disibukkan dengan penanganan kasus pembunuhan seorang bayi, lalu disambung dengan kasus kekerasan oleh mantan marinir terhadap anggota keluarganya sendiri. Sesampainya di TKP, Sarchi dan rekannya bernama Butler mencoba untuk bersikap baik. Namun karena yang sedang dihadapi bukan orang biasa, mereka pun cukup dibuat kesulitan untuk meringkusnya. I'm good. Sementara di tempat lain, kita diperlihatkan juga pada seorang mage bernama Mendoza, di mana ia terlihat gundah gulana dengan masalah yang sedang ditanganinya saat ini, sehingga memilih pergi berolahraga sambil mencari inspirasi dan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Di malam yang sama, Sarchi juga dihadapkan pada kasus baru, yakni aksi penganiayaan seorang ibu yang tega melemparkan anaknya ke dalam parit di sebuah kebun binatang. Yang mana setelah mendapat keterangan dari polisi setempat, Sarchi ditemani rekannya Butler langsung menyisir seluruh area tersebut karena si pelaku diduga masih bersembunyi di sana. All we got is emergency call. Where's the woman? She split against the crowd, now we can't find her. Sebuah pemandangan di dalam cukup membuat Sarchi merasa aneh ketika sekawanan monyet serentak menyambutnya dengan suara-suara layaknya teriakan para supporter Panjat Pinang. Dan tiba-tiba di sana ditemukan seorang wanita bernama Jenny, alias orang yang sedang mereka cari. Namun karena sikap aneh yang diperlihatkannya, saat itu polisi setempat pun menduga bahwa Jenny merupakan seorang ODGJ, atau mungkin juga sedang dalam pengaruh obat terlarang. Masih di tempat yang sama, secara tak sengaja Sarchi melihat sosok pria dari balik kegelapan, yang kemunculannya sontak membuat polisi taman pun terkejut. Hey yo! Untuk keperluan penyelidikan, Sarchi meminta izin kembali masuk, yang begitu Sarchi sampai, pria tadi sudah lebih dulu meninggalkan tempat tersebut, dan seolah sengaja mengirimkan 2 ekor singa untuk menyerang Sarchi. Esoknya Jenny pun dibawa ke kantor kepolisian untuk keperluan lanjutan. Di sana nampak juga kehadiran Mendoza, yang mana ternyata Jenny adalah orang yang sedang dalam penanganannya atas permintaan dari keluarganya, yang menganggap perlu adanya penanganan khusus dari seorang spesialis. He's here at the family's request. They felt she needed a specialist. Setelah kepergian Jenny dan keluarganya, lagi-lagi Sarchi mendapat laporan terkait sebuah keluarga yang terus diganggu oleh makhluk tak kasat mata. Yang ketika polisi lain tak ingin mengambil kasus tersebut, Sarchi bersama Butler memutuskan untuk mendatangi rumah keluarga itu. Setibanya di sana, Sarchi langsung disuguhkan dengan sebuah keterangan pemilik rumah, bahwasannya mereka sering mendengar suara-suara aneh, barang-barang berjatuhan dengan sendirinya. Dan sumber dari semua itu diyakini berasal dari ruang bawah tanah, yang mereka yakini sebagai sarang Yuri. Worse. We sleep by door. Setelah mendapatkan cukup informasi, Sarchi dan Butler lekas pergi menuju basement.
Dan terlepas dari sikap skeptis keduanya akan hal-hal berbau mistis, namun proses investigasi tetap dilakukan, hingga kasus yang mereka anggap konyol ini pun terungkap kebenarannya. You missed your calling. What is it? Butler memilih kembali lagi ke atas karena mulai merasa tak tahan dengan aura di sana. Sedangkan Sarchi terus melanjutkannya sendiri, sampai dia benar-benar menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan. Dari pengakuan si pemilik rumah, mayat yang baru saja Sarchi temukan adalah seorang tukang cat, di mana dulu sempat menyebutkan jika dia tinggal dalam satu apartemen bersama satu rekannya, yang setiap kali bertemu selalu menyembunyikan wajah dari si pemilik rumah. Hingga saat Sarchi dan tim mendatangi apartemen yang dimaksud, terungkaplah sebuah fakta menarik bahwa si pelaku KDRT masih berkaitan dengan si mayat yang ternyata adalah suami Jenny. Termasuk rekan satu lagi yang tak lain adalah Santino, alias si tukang cat misterius yang kemarin malam terlihat di kebun binatang tersebut. Riggs, body in the basement. Riggs, Jane Crenna, the lady from the zoo, Santino. Esoknya kita diperkenalkan dengan anak Sarchi bernama Christina, dan ini adalah sang istri bernama Maria, yang karena kehamilan anak keduanya, Maria memohon agar Sarchi bisa meluangkan sedikit waktu dari pekerjaannya untuk mereka. I understand the hours you gotta work. You know, but even when you're here, you're not here. Saat sudah berada di dalam kantor, Mendoza kembali datang menemui Sarchi untuk sekedar bertanya tentang rekaman CCTV dari kebun binatang, yaitu untuk memastikan jika yang dialami Jenny bukan karena dia gila, melainkan lebih ke fenomena kerasukan roh jahat. Mendengar hal itu, Sarchi langsung menyangkalnya, karena merasa bahwa keanehan yang dialami sejauh ini masih bisa dicerna secara logika. Secondary evil, the evil that men do. I'm sure you You know all explain to me why you think she's not crazy. You think she's possessed? Mengenai keterkaitan tiga orang tadi, di sini Butler menemukan bukti yang menjelaskan bahwa mereka merupakan satu anggota kesatuan saat bertugas di Irak 2 tahun yang lalu, sebelum akhirnya dipecat secara tidak hormat, yang dipicu dari kejadian sebelumnya, seperti pada cuplikan video di awal cerita. Dari berbagai bukti, termasuk hasil forensik, dapat disimpulkan bahwa target kepolisian selanjutnya adalah Santino, yang karenanya Sarchi dan Butler mengamati rekaman CCTV di kebun binatang, yang saat kejadian Santino berada di sana sebagai tukang cat. Look at him. It's like nothing ever happened. You hear that? What? You didn't hear anything. No static. No other voice. Anehnya pada beberapa segmen video tersebut, Santino seolah sengaja memperlihatkan wajah seramnya ke kamera. Selebih itu, Sarchi juga seperti mulai menyadari adanya hal ganjil di sana, yang padahal Butler sendiri tak merasakannya sama sekali. Karena itulah Sarchi memutuskan untuk pulang lebih dahulu, sampai-sampai ia melakukan hal di luar kendali yang tak biasa dia lakukan terhadap putrinya sendiri. Christina, will you shut up? I walk through the sewer every night. I don't want to come home. She'll be alright. Atas rasa penasarannya, Sarchi kembali mendatangi rumah Jimmy malam esoknya. Lalu dari istrinya Jimmy, didapatkanlah informasi bahwa 2 minggu yang lalu, Santino pernah datang untuk mengecat ruang kerja Jimmy dengan alasan sebagai balas budi. 2 weeks ago, he and Can you show me the room? Mengetahui hal itu, Sarchi pun lantas meminta izin untuk memeriksa ruangan tersebut. Namun secara mengejutkan, di sana ditemukan bekas cakaran yang konon kebiasaan aneh Jimmy ini berawal sejak dia menemukan hal janggal saat sedang berperang, yang telah dia simpan di dalam sebuah harddisk. sometimes he digs at the floor so hard his fingers bleed. What's on these drives? Mind if I stay for a bit? Take a look at these. Kembali pada Sarchi, yang merasa penasaran dengan tulisan dinding yang masih belum tertutup cat, di mana baru sedikit saja dia mengeruknya, sepintas sudah terlihat sebuah gambar yang menyerupai burung hantu.
Di saat yang sama, Christina tiba-tiba mendengar suara garukan muncul dari dalam kamar, hingga membuatnya merasa sangat ketakutan. Begitupun dengan Sarchi, yang ketika lampu di sana mendadak padam, ia pun kembali mendengar suara-suara itu lagi. Dan tiba-tiba, Sarchi akhirnya yakin jika yang barusan mengganggunya adalah Jimmy. Dan setelah membuka isi harddisknya, sekilas Sarchi melihat skema tulisan yang persis sama dengan tulisan pada dinding kamar Jimmy. Sehingga Sarchi memutuskan untuk merekamnya, termasuk 2 tulisan serupa yang ia pernah lihat sebelumnya. Merasa ada yang tidak beres, esoknya Sarchi langsung mendatangi rumah sakit, tempat di mana Jenny dirawat. Beruntung di sana sudah ada Mendoza, yang karenanya Sarchi kemudian diizinkan pengawas untuk menemui Jenny di kamarnya. Seperti orang kesurupan pada umumnya, Jenny terlihat sangat aneh sambil terus ngecapruk, dengan bahasa yang Sarchi sendiri tak bisa mengartikannya. Namun ketika Sarchi memperlihatkan foto tulisan tadi, tiba-tiba saja Jenny mencengkeram tangan Sarchi lalu menggigitnya. Dari sini Sarchi mulai merasa ingin tahu kaitan semua ini dengan tulisan tersebut, hingga Mendoza pun menjelaskan bahwa inti dari skema tulisan ini merupakan portal para makhluk supranatural, di mana mereka akan masuk ke dunia manusia secara manusianya itu terjun langsung dalam okultisme, atau hanya sebatas korban kutukan seperti dalam kasus ini. Meski Mendoza sudah memberikan penjelasan sedemikian rupa, namun karena sikap skeptisnya, Sarchi tetap saja belum menerima semua itu secara logika. Hingga dia diperdengarkan pada sebuah rekaman saat Mendoza melakukan pekerjaannya sebagai praktisi, yang seketika suara statis itu kembali terdengar di telinga Sarchi. One belongs to me. One belongs to me. Di saat itulah Mendoza menjelaskan jika orang kesurupan omongannya sering ngacapruk dan aneh-aneh, yang 10 atau 15% omongannya tersebut bisa dimungkinkan ada benarnya, termasuk omongan Jenny soal nama Marvin, yang untuk saat ini Sarchi memilih tetap merahasiakannya. Who's Marvin? Setibanya di rumah, Maria langsung memberitahu suaminya tentang kejadian aneh yang dialami Christina. Namun tak habis pikir, Sarchi masih saja berusaha merasionalkannya. Padahal mereka yakin bahwa fenomena ini benar-benar terjadi, dan itulah kenapa mereka sangat mengharapkan kehadiran Sarchi di rumah ini. She doesn't feel safe. Tiba di dalam kamar Christina, Sarchi memeriksa keadaan lantai di sana. Jika benar suara-suara itu berasal dari seekor curut yang menggerogoti kayunya. Tetapi sementara di tempat lain, tepatnya di rumah sakit jiwa, terlihat dokter penjaga sudah terbujur dalam keadaan bersimbah darah. Dengan kekuatan iblis yang merasukinya, Jenny melakukan itu untuk bisa keluar dari sana. Malam esoknya lagi, Sarchi mengajak Mendoza melihat kembali rekaman CCTV-nya. Yang di situ Sarchi lagi-lagi merasakan hal aneh yang sama, sehingga Mendoza menyimpulkan jika Santino sudah menyatu dengan iblis. Dan mungkin tahu jika Sarchi memiliki kemampuan spiritual, atau yang Sarchi sebut sebagai firasat. Walau sisi buruk kemampuan itu bisa menjadikan Sarchi sendiri sebagai targetnya juga. Your gift. My gift. Those hunches you get, your partner calls you. Those Latin messages weren't written in paint. Ketika alamat Santino yang baru telah ditemukan, maka Sarchi, Butler, dan Mendoza pun segera bergegas menuju alamat tersebut. Dan tanpa disadari, jika sebenarnya Christina telah kembali mengalami gangguan jurig, yang kali ini benar-benar membuatnya menjerit histeris, saking ketakutannya. Di sisi lain, Sarchi malah menolak panggilan mereka, mungkin karena konsentrasinya sedang terfokus pada Santino, yang saat itu sudah mulai kelihatan memasuki apartemennya, dan pemburuan pun dimulai. Approaching the building, I'll meet you around the back.
Untuk mempermudah penangkapan, Butler sengaja memilih jalur tangga, sementara Sarchi mengetahui targetnya bergerak menuju ruang basement, langsung menyusulnya dengan menggunakan lift, di mana kemudian sempat terdengar Santino mengaum, seperti suara harimau yang sedang kelaparan. Setelah melakukan pencarian cukup lama, akhirnya Sarchi sampai di sebuah ruangan, di mana ia dikagetkan dengan sebuah piano yang berbunyi sendiri, diikuti dengan kemunculan sosok Santino, persis dari arah belakangnya, dan... Entah dari mana datangnya, Jimmy tiba-tiba langsung menyerang, dan Sarchi hampir saja tewas oleh cengkramannya jika Mendoza tak keburu datang menolong dan berhasil membuat Jimmy tak berdaya lewat doa-doa yang dibacakannya. Di tempat lain, Butler justru dipaksa berhadapan langsung dengan Santino yang sekarang semakin kuat, sampai-sampai Butler pun tak sanggup melumpuhkannya. Dan situasi yang terjadi malah berbalik seperti ini. Sehari pasca kejadian tersebut, Sarchi akhirnya berkata jujur tentang nama Marvin, yang mana pada beberapa tahun yang lalu, dunia kepolisian dibuat resah oleh aksi kejahatannya. Hingga pada suatu saat, Sarchi yang sudah terbakar amarah berhasil menghukum perbuatan Marvin dengan sangat kejam. Folks, listen up. This is Marvin's script. My blood ran ice cold. But I couldn't stop the rage. Kendati demikian, Mendoza memastikan bahwa yang Sarchi lakukan tersebut bukan suatu tindak keadilan, melainkan aksi balas dendam yang justru akan membuat Sarchi kehilangan balasan baiknya dan hanya akan terus dihantui oleh perasaan bersalah. Pengakuan Sarchi seperti inilah yang sebenarnya ditunggu-tunggu oleh Mendoza, karena hanya dengan metode pertobatan, Mendoza akan bisa membantu Sarchi melakukan mediasi bersama demi bisa mengalahkan kekuatan iblis yang menguasai Santino tersebut. Kembali ke rumah Sarchi, ketika teror terhadap Christina semakin hari kian semakin menggila, yang tak hanya suara-suara aneh dan beberapa mainan yang mendadak bergerak sendiri, namun malam ini sosok Santino pun bahkan langsung mendatangi kamarnya. Sementara Sarchi yang tak tahu menahu soal teror yang dialami Christina semalaman, esoknya dia langsung mendapat pertanda seperti ini. Rupanya orang yang jatuh menimpa mobil Sarchi adalah Jenny. Disusul sebuah panggilan telepon dari rumah Sarchi, yang ternyata Santino berada di rumahnya. I need help. My house, now. Saat ditemui, Santino sedang dalam pengaruh iblis, melalui tulisan yang ia goreskan pada kulit tubuhnya sendiri. Sedangkan, entah bagaimana dengan nasib Maria dan Christina, yang Santino sendiri mengancam bahwa mereka akan mati jika Sarchi tidak bisa menemukannya. Tak berselang lama, para polisi pun berdatangan dan langsung meringkus Santino saat itu juga. Yang ketika Mendoza melihat Santino sudah ditangkap, langsung mengikutinya ke dalam ruang interogasi. Sempat melihat ekspresi menyeramkan Santino yang mengaum seperti seekor meong congkok, sebelum kemudian Mendoza mulai memanjatkan doa-doa, yang dalam seketika Santino merasakan reaksi dari bacaan-bacaan tersebut. Setelah petugas lain diminta meninggalkan ruang interogasi, maka hanya tersisa Mendoza dan Sarchi, yang sudah siap membantu melakukan upacara pengusiran iblis. Dan tak menunggu waktu lama, upacara tersebut pun akhirnya dimulai. Do you understand? Yeah, I got it. Don't give in to it. It will pass in a moment. Pada tahap pertama, usai Santino mulai terlihat sedikit tenang, ternyata itu hanyalah sebuah tipuan iblis yang bersembunyi di balik sifat asli Santino. Karena itulah Mendoza pun lantas mendekati Santino sambil berkata, "Pinjam dulu 100."
Tapi bukannya menjawab, Santino justru berusaha melemahkan mental Sarchi dengan memperlihatkan hal mengerikan seperti ini. This is the breakpoint. You're a liar. Stop! Focus. Meski dengan terbata-bata, Sarchi tak henti membantu Mendoza yang sempat hampir terkecoh oleh tipuan Santino. Dan begitu upacara terus mereka lanjutkan, maka iblis yang mulai merasa kewalahan pun akhirnya mau menyebut namanya sendiri, yaitu Juri Gleweng. To tell me what I shall call you. Your name. Sampailah pada tahapan terakhir, di mana iblis di tubuh Santino kembali murka. Namun dengan kuasa Tuhan, Mendoza berhasil mengatasinya dan membuat iblis itu benar-benar lenyap dari tubuh Santino ini. Di akhir kisah diperlihatkan upaya pencarian kepolisian terhadap Maria dan Christina, yang mana mereka ditemukan dari sebuah bunker baja yang secara logika mustahil bisa memasukkan orang ke dalamnya. Beberapa bulan setelah itu, Maria pun melahirkan anak keduanya. Sementara Sarchi sendiri memilih resign dari kepolisian demi membantu Mendoza dalam menumpas makhluk-makhluk supranatural yang membahayakan nyawa umat manusia. Tamat. Oke lah, mungkin segitu aja untuk pembahasan video kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Skui! Bye-bye!